Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-ayah. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah, semoga pagi ini kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga dari musibah dohir batin, musibah dunia, musibah akhirat. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah, bahasan tausiah kali ini tentang lalat. Lalat bahasa Arabnya adalah dzubab. Jenis lalat itu banyak. Dzubab, lalat, ada juga yang lebih kecil daripada lalat yang bernama ba'udoh. Ba'udoh juga itu sejenis serangga. Ba'udoh atau lalat kecil, dzubab lalat besar, ini pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu contoh ciptaannya berupa ba'udoh, yaitu lalat. Ketika Al-Quran menceritakan tentang salah satu kekuasaan Allah tentang lalat, orang-orang kafir mentertawakan. Katanya Al-Quran kitab suci, kok lalat sampai dibicarakan? Apakah ini tidak berlebihan? Nah, itulah pelecehan orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Apa sebabnya? Sampai-sampai lalat dibahas dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak penting. Itu pandangan versi orang-orang kafir. Tapi kalau kita lihat, lalat ini ada manfaat dan ada madaratnya. Di balik kemadaratan bagi makhluk yang lain, ternyata bisa menggali keuntungan, mendulang keuntungan bagi yang lain. Salah satu contoh, kalau salah seorang pedagang, dagangannya misalkan gorengan, makanan siap saji, selalu dihinggapi lalat, itu pasti merugikan, capek sampai ngusir-ngusir lalat. Tapi di sisi lain, ada orang yang diuntungkan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat. Siapa itu? Pabrik obat nyamuk, pabrik obat serangga. Nah, jadi semakin banyak serangga, di sisi lain ada kerugiannya, ternyata di sisi lain ada sisi untungnya. Jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu rugi semua, merugikan semua, tidak, ternyata ada keuntungan. Nah, apa keistimewaan daripada lalat? Lalat itu adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai bulu mata. Menurut penelitian para alim ulama dalam kitab Hayatul Hayawan, ketika lalat hinggap di pasir, apabila terkena dengan kebulan pasir, maka karena lalat ini tidak mempunyai bulu mata, sebagai penggantinya adalah kaki yang terdepan, sehingga suka mengelus-ngelus matanya yang kena pasir. Ataupun si lalat kalau kita perhatikan, kalau hinggap di kaca, mungkin seperti kita ada rasa siloknya. Tandanya ketika hinggap di kaca, itu kaki kanan dan kaki kirinya suka mengelus-ngelus matanya. Itu tanda berarti si lalat ini tidak mempunyai bulu mata. Selain daripada itu, ternyata lalat itu walaupun kecil tidak merasa segan dengan sesuatu yang lebih besar daripada lalat. Kalau masalah keberanian, kemungkinan
keberanian lalat itu lebih besar daripada keberanian manusia. Coba, apakah manusia sanggup mengelus-ngelus misalkan harimau? Apakah manusia sanggup yang tidak terbiasa main dengan singa? Tapi lalat bukan mengelus-ngelusnya lagi, sampai-sampai hinggap di matanya. Hidungnya dihinggapi oleh lalat. Ternyata di balik kelemahan lalat ini ternyata mempunyai kelebihan. Mengapa ini lalat disebut makhluk yang paling lemah? Karena biasanya kalau manusia banyak makan semakin gemuk, tapi lalat semakin banyak makan itu akan cepat mati. Dan menurut suatu cerita, lalat ini diantaranya usianya tidak lebih dari 40 hari 40 malam, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis Rasul, tidak mungkin salah. Nah, jadi lalat ini ternyata disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-26. Nabi pun pernah juga dalam berbagai hadisnya mengatakan tentang lalat atau dubab atau ba'udoh atau hamaz. Salah satu contoh, diriwayatkan ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Amir bin Al-Madani. Nah, kata beliau, kata Umar bin Amir, kuntu rodipa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke suatu tempat. Saya naik onta, Rasulullah pun naik onta. Dengan tiba-tiba onta saya yang saya tunggangi itu terpeleset kakinya. Dengan tidak sengaja saya mengucapkan begini di depan Rasulullah SAW, ta'isa syaiton, kata saya. Nah, rugi dasar setan kurang ajar, begitu kata Umar bin Amir. Sabda Rasulullah SAW, la takul ta'isa syaiton fa innahu yu'azimu mislal buyut. Ketika datang kepada engkau, wahai Umar bin Amir, suatu musibah seperti kaki ontamu terpeleset, kamu jangan memarahi setan, karena setan itu tidak akan binasa walaupun dimarahi oleh kamu. Lalu bagaimana kalau saya mau membinasakan setan? Sabda Rasulullah SAW, kul bismillah fa innahu yusawir. Ketika engkau memulai suatu pekerjaan yang baik-baik, diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu semakin kecil. Hatta yasiro mislal dzubab, kecilnya itu seupama lalat tuh. Lalat pun selalu disebut dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis ini Rasul pun di dalam berbagai hadisnya menyebut-nyebut nama lalat. Ada juga hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, an-nasu kulluhum alimun wa muta'alimun wa sa'iruhuma hamaz. Manusia itu terbagi dua bagian. Yang pertama, pengajar ilmu. Yang kedua, orang yang mempelajari ilmu. Berarti ada guru, ada murid. Apabila manusia tidak termasuk orang yang mengajar ilmu dan tidak termasuk orang yang mempelajari ilmu, maka dinamakan oleh Rasulullah SAW adalah hamaz. Hamaz itu apa? Yaitu lalat. Dalam hadis ini Masya Allah menekankan bahwa Islam itu harus pandai, Islam itu harus cerdas, tuntutlah ilmu. Kenapa? Kalau kita hidup misalkan tanpa mengajar ataupun tanpa mempelajari ilmu, disebutnya oleh Rasulullah SAW adalah hamaz. Hamaz itu adalah dzubab, yaitu lalat. Itulah bagian pertama
masalah lalat, ternyata dalam lalat pun mengandung hikmat. Mudah-mudahan hidup kita tidak termasuk seperti lalat. Karena apa? Mungkin kita termasuk, kalau kita tidak termasuk orang yang mengajar ilmu, belajarlah dengan ilmu, insya Allah akan tidak termasuk oleh sabda Rasulullah SAW, tidak termasuk dengan tubab atau hamas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.